Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kabar jamaah semua, sehat? Alhamdulillah. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada gunanya apapun mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan membawa iman dan Islam. Tapi kita pula tidak mampu menghadap Allah kecuali dengan syafaat Dia, sang pemberi syafaat. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat-ayat yang akan kita kaji, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan selalu, manusia selalu punya dosa, dan itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa dosa itu selalu ada dan terpaku kepada kita sebagai manusia, Ustaz? Gitu, Ustaz. Makasih. Apa itu dosa? Zambun, dosa. Bentuk jamaknya zunub. Kita selalu memakai bentuk jamak karena kita tidak mengaku dosa kita satu. Rabbana ighfir lana zunubana. Ampunkan dosa kan. Apa itu dosa? Semua yang melanggar ketentuan syariat. Syariat itu apa? Jalan. Jalan itu yang buat siapa? Allah. Rasulullah SAW. Semua yang melanggar ketentuan syariat Islam berdasarkan Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, maka perbuatan itu dosa. Mencuri, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dosa. Riba, la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Dusta, ra'su dzunub al-kadzib. Su'udzan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzan. Maka semua yang melanggar aturan-aturan ini dosa. Saya bingung nih Pak Ustadz, dosa apa enggak ya? Dosa apa enggak ya? Dosa apa enggak ya? Ada satu kaidah lagi. Dijelaskan Nabi SAW. Ma haka fi sadrika. Ma haka fi sadrika wa takhafu ayyattali'a alaihin nas. Sesuatu yang ketika engkau lakukan dadamu terasa sempit dan engkau khawatir orang lain tahu. Dosa. Oleh sebab itu maka kita lepaskan dari hal ini. Lepaskan diri dari yang melanggar aturan-aturan syariat Islam dan lepaskan diri dari sesuatu yang kira-kira kalau kita lakukan membuat dada kita, hati kita terasa sesak dan kita takut perbuatan itu diketahui orang banyak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa. Amin. Nah, saya ini manusia. Kenapa kita bisa berdosa? Karena ada hawa nafsu. Kalau tak ada hawa nafsu tidak mungkin kita berdosa. Kenapa kita makan riba? Karena ingin kaya cepat. Siapa yang mendorong? Hawa nafsu. Kenapa orang mencuri? Karena tergoda melihat itu. Kenapa? Hawa nafsu. Kenapa orang menipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Karena hawa nafsu. Kapan hawa nafsu ini hilang? Hawa nafsu ini hilang kalau roh keluar dari jasad. Mati. Oleh sebab itu selama ada hawa nafsu, Allah tidak adil Pak Ustadz. Kenapa saya diberi hawa nafsu? Kenapa malaikat tidak? Itu hak prerogatif Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Makanya kita ada percaya kepada 6 rukun iman. Untuk minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini bukan pilihan. Dulu malaikat tidak pernah nyuruh kita, kau mau pilih apa? Mau jadi monyet? Mau jadi malaikat? Mau jadi setan? Ini. Tapi untuk menjadi orang baik dan tidak baik, maka ini pilihan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, dijelaskan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana dosa, mana pahala. Kalau kau buat dosa ini neraka jahanam, kalau kau buat pahala ini surga Jannatul Firdaus, silakan pilih. I'malu ma syi'tum, buatlah sesuka hatimu. Innallaha bima ta'maluna basir. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Inna 'alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman katibin, sifatnya mulia dan dia mencatat amal segala yang kamu lakukan.
Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia maha tahu apa yang kamu lakukan. Semua sudah jelas dan kita tinggal memilih, kita laksanakan, kita lakukan. Kalau sudah tekad, fa idza azamta, kalau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak merasa diri kita bersih? La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu bersih. Lebih baik kita merasa pelaku dosa daripada merasa orang suci dan melihat orang lain penuh dengan dosa. Oleh sebab itu kita selalu merasa silap, salah, dosa. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan. Tempatnya silap, lupa, khilaf, salah, dosa. Apa ayat yang terkait dengan ini? Di antaranya adalah Al-Maidah 34-35. Surat Al-Maidah 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa tetap mohon kepada Allah supaya diselamatkan dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina tabu, illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu, taubat. Jalan itu lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalannya lurus. Yang menjadi tujuan adalah ridha Allah. Orang yang melewati jalan ini mestinya lurus. Tapi karena hawa nafsu dia belok ke kanan, dia kiri, dia balik ke jalan yang benar, itu disebut dengan taubat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang kembali ke jalan Allah, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kembali ke jalan Allah. Kapan? Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu mampu menangkap mereka. Kalau sudah ditangkap, maka dijatuhkan hukuman. Kalau sebelum tertangkap, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau sudah tertangkap, maka ditegakkan hukum. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW, maka dilaksanakan hukum. Tidak bisa sudah mengadu ke Nabi, Nabi tidak ada sekarang hakim, mengadu ke hakim. Lalu kemudian kata hakim, udahlah, nanti taubat aja ya. Oh, nggak bisa. Karena sudah sampai ke pengadilan, sudah sampai ke hakim, sudah sampai ke sultan, sudah sampai ke Nabi. Ada orang mencuri, tak ada yang tahu satu pun. Lalu kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikannya harta itu dengan cara apa? Wallahu a'lam bissawab. Masalah taubat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, maka pada saat itu hakim memutuskan sesuai dengan syarat ketentuan berlaku dalam syariat Islam. Kita akan lanjutkan pembahasan setelah yang satu ini. Fa'lamu, ketahuilah wahai manusia. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman. Fa'lamu, apa yang mesti diketahui? Annallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka bertaubatlah kepada Allah, sadarlah kembali ke jalan Allah. Namin muslimin yudhinibu dzamban, siapa yang khilaf salah, maka dia melakukan perbuatan dosa. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ya tahhar, mensucikan diri, mandi, wudu, tayamum. Tiga-tiganya bosan? Enggak, pilihan. Bagus mandi, tak sanggup mandi wudu, tak bisa wudu tayamum. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli niat dalam hati, Allahu Akbar, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yastaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat ya Allah. Rukunnya 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astagfirullah. Al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat dalam hati untuk tidak kembali kepada perbuatan ini untuk selamanya. Maka yakinlah dan percaya,
Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha penutup. Ghafur, ghafara. Penutup. Apanya yang ditutup? Dosamu itu ditutup Allah. Kafir anna sayyiatina, tutupi dosa kami saat kami nanti menghadapmu ya Allah. Sebagaimana kau tutupi aib cacat badan kami. Rahim. Sebetulnya tak layak engkau diampuni. Lalu kenapa Allah mengampuni? Karena dia Rahim. Rahman. Semua dapat. Rahim. Orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu maka ini motivasi. Supaya orang yang melakukan perbuatan dosa jangan terus larut sampai akhirnya tua-tua sakit mati. Gara-gara merasa sudah tertutup pintu taubat. Padahal fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Setelah taubat, apa langkah berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Tak cukup hanya sampai di situ. Karena kehidupan terus berlanjut. Apa langkah-langkah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Takutlah pada Allah. Taubat titik, jangan lihat ke belakang. Tinggalkan riba, tinggalkan zina, tinggalkan khamar, tinggalkan semuanya. Tatap masa depan. Bagaimana? Apa bekalnya? Ittaqullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya yang disampaikan khotib tiap hari Jumat itu? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya pesan yang terkandung dalam sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Takut kepada Allah. Takut menggaru. Takut melihat. Takut kepada Allah. Apa sebenarnya pesan di balik puasa Ramadan 29 sampai 30 hari itu? Takut makan, takut minum, takut melihat, takut kelahi, takut sumpah serapah. Apa sebenarnya pesan dari mulai Bir Ali sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, tahallul itu? Takut mencabut bulu hidung gugur bayar dam. Takut menggaruk kepala rambut gugur. Takut kelahi. Tak ada yang berani. Bapak tinggalnya di kamar ini, WC-nya nggak ada. Ya. Ngelawan, umrohnya batal. Ya. Habis tahallul, tengok nanti. Sebenarnya di balik ritual-ritual ibadah, ini kalau tidak dipahami dengan makna yang terkandung di dalamnya, orang, apa itu umroh? Pakai kain di bawah, pakai kain di atas. Pergi ke Makkah, keliling-keliling-keliling, sa'i, habis itu potong rambut. Terus nanti kemarin ngapain aja? Lebih banyak belanja di mall. Difahami bahwa di dalam itu adalah, kalau sholat, takutnya ada, tapi tak berapa lama. Paling 5 menit. Dan yang dijaga juga tak banyak, sekedar menggaruk dan tetap berdiri. Kalau puasa agak lama sedikit. Dari mulai sholat subuh sampai sholat maghrib. 14 jam. Tapi umroh, mulai bulu tangan, kuku, mencabut tanaman, menginjak binatang, membunuh burung merpati. Pakai topi pun, pakai baju berjahit. Apa sebetulnya di balik? Bagaimana kita selama dalam ibadah itu takut melangkah, takut melihat, takut. Inilah pendidikan takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah wasilah. Wasilah itu tawassaltu ilaihi. Saya berwasilah kepadanya. Artinya saya mendekatkan diri kepadanya. Langkah pertama, taubat. Langkah kedua setelah taubat, takut. Langkah ketiga, wasilah. Carilah apa yang bisa membuatkan engkau dekat. Ente dekat dengan Pak pejabat itu. Alhamdulillah Pak dekat. Gimana ceritanya ente bisa dekat sama dia? Kebetulan saya pintar mijat. Pas saya kusuk-kusuk kakinya, sehat. Habis itu disuruhnya saya datang. Artinya kedekatannya karena pijatan itu. Kamu dekat dengan ibu pejabat itu? Alhamdulillah dekat Pak. Gimana ceritanya kamu bisa dekat? Pas saya lewat depan rumahnya, anaknya nangis. Katanya nggak diam-diam dari pagi. Terus begitu saya datang sana, diam ya nak, diam. Sejak itu dia senang dengan saya. Nah,
Kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan wasilah. Wasilah ente dekat dengan Allah itu apa? Ada amalan khusus yang membuat dekat. Imam Ahmad bin Hanbal dekat dengan Allah. Ya, apa amalnya? Dia sholat 300 rakaat sehari semalam. Imam Ahmad bin Hanbal itu dekat dengan Allah. Ya, apa amalnya? Dia sholat dari Isya sampai subuh, menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya, disaksikan Imam Syafi'i. Kita apa? Kita lanjutkan setelah yang satu. Tobat. Sudah. Setelah tobat itu tertanam rasa takut pada Allah. Sudah. Setelah itu buatlah suatu amal yang kira-kira bisa membuat dekat dengan Allah SWT. Saya kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal tegak berdiri selama itu nggak sanggup Pak Ustaz. Baca Quran. Sanggup nggak baca Quran? Bagaimana Imam Syafi'i? Sittina khatamah. 60 kali khatam. Di bulan Ramadan. Di luar yang dibaca dalam sholat. Duduk baca Quran. Gimana? Saya pun baca Quran ini nggak bisa juga Pak Ustaz. Oke, kalau gitu sedekah. Sanggup nggak ngasih makan anak yatim? 1.700 anak yatim. Nggak juga bisa. Jalan lagi apa bisa? Nggak ada. Susah. Gitu. Ada pilihan. Setelah tobat, takut pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Apalagi langkah yang keempat. Wajahidu fi sabilih. Wajahidu. Jahada. Kerja keras. Jadi setelah tobat itu tidak santai. Jadi kita heran melihat orang yang mengaku setelah tobat santai, loyo, letoy. Apa ini? Ini bukan tuntunan. Setelah tobat tetap bersemangat. Bedanya dulu semangatnya dalam perbuatan haram. Dulu semangatnya mabuk. Dulu semangatnya perbuatan dosa. Sekarang tetap semangat juga. Wajahidu fi sabilih. Di jalan Allah. Dulu sibuk jihadnya di mana? Wajahidu fi sabili syaiton. Wajahidu fi sabilil iblis. Sekarang sudah berubah. Wajahidu fi sabilillah. Fi sabilihi Allah. Di jalan Allah SWT. Kalau 4 ini dilakukan. Taubat, oke. Takut pada Allah, sudah. Ada satu amalan mendekatkan diri dengan wasilah pada Allah, sudah. Wajahidu fi sabilihi, sudah. Maka apa janji Allah SWT? La'allakum tuflihun. Falaha. Falaha. Ini yang tiap hari diajak. Hayya alal falah. Itu muazin ngajak. Kalau kau lakukan yang 4 ini, kau sudah sampai. La'allakum tuflihun. Kau pasti. Kata la'alla selalu diterjemahkan la'alla mudah-mudahan. La'alla dalam firman Allah artinya, kalau kamu lakukan ini, la'allakum tuflihun, kamu pasti menang. Kenapa kita tidak menang dalam hidup? Berarti 4 ini ada yang bermasalah dalam diri kita. Perlu kita introspeksi diri. Mungkin kita belum taubat, mungkin kita belum takut sama Allah, mungkin kita belum ada satu amalan yang bisa dijadikan sebagai wasilah, mungkin kita belum jihad sebenar-benar jihad. Sehingga kita belum menang menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait masalahnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kalanya dosa seorang manusia melakukan dosa itu, setelah itu malah mendekatkan dia kepada Allah, Ustaz. Apakah ada kategori dosa yang emang ditakdirkan ke seseorang untuk mendekatkan diri ke jalan Allah? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bishri al-Hafi. Namanya Bishri. Al-Hafi artinya orang yang tidak pakai sendal. Kalau ada orang nggak pakai sendal, Hafi. Bishri al-Hafi segala perbuatan dosa dia lakukan. Sedang sempoyongan pas mau pulang di tengah malam hujan lebat, kelihatan ada tulisan nama Allah di kertas yang dihanyutkan oleh air hujan. Sambil matanya tak jelas, lalu dia rabun-rabun, dia tarik itu, dia bawa pulang.
Dia tempelkan ke dinding. Ternyata orang mabuk ngelihat itu masih agak-agak hilang mabuknya. Tempelkan, dia pun tidur. Malam itu dia mendengar suara datang. Hai Bishri Al-Hafi, sebagaimana engkau sudah memuliakan namaku, maka aku muliakan nama. Taubat. Lebih baik dia merasa tak layak untuk menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala dengan sendal Bishri Al-Hafi. Kisah-kisah Bishri Al-Hafi banyak dikutip oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Lebih baik merasa diri banyak dosa sehingga merasa diri hina, rendah, tak layak di atas muka bumi Allah. Jangankan untuk berkuasa, jangankan untuk sombong, untuk menginjak bumi Allah pakai sendal pun dia merasa tak layak. Lebih baik menjadi itu daripada orang tak pernah buat salah lalu merasa semua orang bersalah. Kalau ngelihat orang salah nanti, salah nanti, salah. Kita ini lebih banyak salah, kita ini lebih banyak silap, banyak salah, dosa. Kaya, hebat, punya kuasa, apapun tidak ada. Sampai akhirnya ada titik membuat berhenti dari dosa. Meninggal anaknya. Buah hati belayan jiwa kesayangan. Meninggal. Begitu anak meninggal, bukannya tobat, makin murka. Apa itu Tuhan? Enggak ada, masa anakku satu-satunya, begitu banyak anak orang lain. Kenapa anakku yang mati? Memaki-maki Tuhan. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi masuk neraka. Saat dalam mimpi itu masuk neraka dia lihat, hampir lagi. Tiba-tiba datang anaknya yang meninggal itu menarik tangannya. Menyelamatkan dia dari neraka. Bangun, taubat. Malik bin Dinar. Kisah Malik bin Dinar banyak disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf. Orang-orang yang mensucikan hatinya. Lebih baik merasa diri banyak silap salah dosa. Seperti Adam alaihissalam yang merasa berdosa dan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi kita tak larut dan kita mendapatkan taubat nasuha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.